Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu. Berjumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke sahabat komunitas jamur Indonesia dimanapun berada, video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk menyaksikan lanjutan dari video yang kemarin. Ini bagian kedua dari perjalanan saya di Sumatera, tepatnya di Musirawas. Nah, pada kesempatan ini saya berada di Blok G, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, di mana di sini ada pelaku agribisnis jamur yang menggunakan media serbuk kayu, di mana di lingkungan Musirawas media serbuk kayu ini masih dianggap sebagai limbah, belum dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih potensial, Di antaranya adalah untuk pengembangan agribisnis jamur. Nah, seperti apa budidaya jamur yang dilakukan oleh pelaku agribisnis jamur di Musirawas ini? Kita langsung ke lokasinya. Lokasi di sebelah sana, di belakang rumah sahabat semua. Nah, inilah sahabat-sahabat semua usaha budidaya jamur tiram, di mana dilakukan secara home industry, artinya backlog diproduksi sendiri dengan peralatan yang dilakukan secara skala sederhana seperti yang terlihat di video ini, menggunakan. Oke sahabat komunitas jamur Indonesia, kita langsung saja ke lokasinya. Jadi ini sebetulnya yang dikerjakan adalah menggunakan teknologi yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan menggunakan bahan baku lokal, Ada drum, apa istilahnya di sini, ada drum atau tong bekas, Ini juga sama. Ini bisa dilakukan, tinggal dirangkai saja dengan kerjakan sendiri atau di bengkel las, Kemudian kumbungnya di sini, bisa lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini sahabat semua, ini ada petani jamurnya, mungkin bisa kenalan, Pak. Iya. Sumedi dari Jogja, Muhtarom. MGI Yogyakarta kan, Pak Muhtarom. Ini di desa apa Pak niki, Pak? Niki Ki 1 tambah Asri. Ki1 Blok Ki, Blok Ki tambah Asri. Tambah Asri, Iya, Tugumulyo, Mulyo. Musirawas. Ini inspiratif sekali sahabat semua, di mana pada video bagian pertama saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana di video pertama kita lihat banyak sekali media serbuk di pinggir gajian itu cukup melimpah tetapi hanya dibakar. Nah, di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada sahabat semua, ada salah satu pelaku, Pak Muhtarom ini memanfaatkan limbah industri penggergajian, yakni serbuk kayu, digunakan untuk media jamur tiram. Nah, ternyata setelah dilihat di sini sahabat semua, ternyata budidaya jamurnya cukup bagus, benihnya saya pikir sudah cukup standar dari hasil yang diproduksi, terlihat juga medianya cukup keras, Ini menggunakan media apa, Pak Muhtarom? Kalau untuk ini saya menggunakan serbuk karet. Menggunakan serbuk karet, jadi limbah karet, Iya. Saya pikir ini lebih keras medianya, dibanding yang menggunakan kayu pule, di mana pada bagian pertama sahabat semua kita bisa melihat di sana khusus kayu pule, tetapi itu juga bisa digunakan, hanya kelasnya mirip-mirip dengan kayu alba atau kayu sengon, Daya tahannya tidak sekuat kayu karet, Sehingga kalau kayu karet ini biasanya kalau di Jawa, Pak Muhtarom, ini biasa digunakan Iya. Untuk kayu untuk media tertentu, karena di sana jarang ada dan harganya lebih mahal. Biasa digunakan untuk budidaya jamur shiitake seperti yang kita lakukan kemarin, menggunakan media serbuk kayu karet untuk budidaya jamur shiitake, karena dia memiliki daya tahan yang lebih lama, lebih kuat dibanding kayu sengon. Oke Pak Muhtarom, sudah berapa lama nih Pak Muhtarom usaha jamur tiram nih? Kalau untuk saya
sebenarnya masih pemula. Oh, Jadi paling berjalan kurang lebih baru 2 tahunan. oh, nggih. Dua Oke, tahunan. oke, tidak apa-apa. Nggih, Pak Mukhtar mungkin bisa diceritakan pengalaman jenengan, mungkin sudah berapa lama, kemudian suka dukanya dalam mengarungi budidaya jamur ini. Monggo silakan. Agak maju aja Kalau suaranya. Saya hitungannya pemula. Nggih. Saya pemula, berawal ya pengangguran dulunya. Wow, pengangguran. Mau bingung apa gitu kan. Nggih. Terus di sini saya lihat di TV. Oh. Di TV. Kebetulan orang rumah itu lihat TV, katanya suruh budidaya jamur aja, Oh. coba-coba. Iya. Jadi saya langsung coba-coba terjun untuk budidaya jamur tiram. Itu awalnya. Nggih. Mungkin ada suka dukanya dalam budidaya jamur tiram ini. Kalau suka dukanya untuk saat ini di kegagalan, untuk kegagalan. Soalnya saya pemula, jadi belajarnya juga otodidak, banyak gagal. Terus alhamdulillah berjalannya waktu, sekarang ya bisalah untuk dikit-dikit untuk tambah uang dapur. Oh, Ya. alhamdulillah, nggih. Jadi memang sebetulnya ya guru terbaik itu kan pengalaman ya. Jadi dengan belajar Betul dengan ya. cara otodidak gitu ya. Saya pikir itu yang saya lakukan ketika di awal-awal juga sama. Jadi kasusnya belajar secara mandiri, otodidak ya. Kita bisa belajar dari apa yang kita alami ya, step by step ya. Alhamdulillah, tapi ini sudah sepintas sudah cukup bagus, tinggal dikreasi aja, dibesarkan, mempertimbangkan mungkin aspek pasar ya, Iya. perluasan pengembangan, kemudian digenjot di produksinya ya. Insya Karena betul-betul jamur ini sebetulnya kan kalau dianalisa kan sebetulnya antara biaya produksi dengan nilai pasar itu kan masih cukup menguntungkan ya. Iya. Apalagi misalnya di daerah Sumatera bahan baku masih melimpah ya toh. Betul. Belum semahal ya Belum. di daerah Jawa ya, di mana serbuk kayu ini cukup mahal sekali gitu. Itu nggih. Mungkin dalam kaitan ini ada kendala-kendala apa Pak yang mungkin jenengan bisa sharing ke teman-teman? Kalau sementara ini apa ya, untuk kontam sih sebenarnya. Iya, kontaminasi. Iya. Saya masih terlalu banyak untuk kontaminasi. Mungkin sterilisasi kurang atau dari apa. Soalnya masih mencari otodidak itu tadi. Jadi untuk saat ini masalah kontam masih banyak untuk saya. Mungkin berapa persen Pak Mukhtarom bisa diceritakan gitu? Kalau saya untuk yang ini kemarin itu sekitar 30-40%. Oh, 30-40%. Iya, iya. Untuk yang besar itu, maksudnya terbesar 40-an%. Oke, nggih. Nggih, jadi mungkin ini bisalah step by step jenengan belajar dari sana. Tapi kalau misalnya di produksi jamur itu kan memang ada skala kelas-kelasan ya. Tingkatannya itu, tingkat kegagalan itu masing-masing jamur berbeda-beda karena masing-masing jamur kan punya karakter biologi yang berbeda-beda. Tapi di produksi jamur tiram itu standar tingkat gagal itu rata ya, nasional itu rata kalau di jamur tiram 5%. Artinya kalau produksi jamur tiram tingkat gagal lebih dari 5% itu udah dianggap besar gitu ya. Dan itu memang harus dievaluasi kembali apa yang menyebabkan sampai masih terjadi kontaminasi. Itu di jamur tiram 5%, kalau di jamur kuping itu rata-rata 10%, jamur lingsi shiitake itu rata-rata 25-30%. Artinya kalau di jamur shiitake ada tingkat gagal misalnya 20% ya masih dianggap standar ya. Tapi di jamur kuping ya 10%, di atas 10% ya itu harus dievaluasi kembali. Di jamur tiram standarnya 5 ya. Jadi itu Pak Mukhtarom, jadi tingkat gagal masing-masing jamur kan berbeda-beda. Jadi kita di Jogja ini kan memproduksi ada tiram, kuping, lingsi, shiitake, maitake, milky, ada aneka jamur. Jadi kalau di masing-masing jamur itu tingkatan gagal kan bervariasi ya. Misalnya jamur tiram itu ya toleransi 5%, kuping 10%, lingsi shiitake itu 20%. Jadi kalau misalnya
tingkat gagal masih di batasan itu masih dianggap normal. Tapi kalau misalnya tingkat gagalnya di atas, misalnya jamur tiram di atas 5%, ya harus dievaluasi. Tapi intinya ya jangan mudah menyerah ya. Ini terus berkreasi untuk bisa ke arah lebih baik. Tapi sepintas ini dari sisi yang panjenengan produksi ini sebetulnya sudah standar dari sisi benih jamur itu kan standarnya itu kan bisa tumbuh full miselium. Jadi full miselium itu ya standar internal media itu sudah cukup bagus. Tinggal nanti mengontrol dari sisi produktivitasnya. Apakah satu backlog ini bisa sesuai dengan BER gitu ya, biological efficiency ratio. Kalau misalnya rasionya kok misalnya belum seimbang, ya berarti harus dikaji mungkin nutrisinya yang kurang, atau mungkin sterilisasi yang perlu dimaksimalkan, dimatangkan. Jadi intinya di usaha jamur ini memang ya jujur selalu ada kendala-kendala, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita, Pak Muhtarom, karena sebetulnya jamur ini sebuah potensi besar, peluang pasar cukup tinggi, produksi masih kurang ya, bahkan kita masih mengimpor jamur dari luar negeri ya. Ini kan eman-eman, kita punya bahan baku melimpah, kita bisa produksi, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor jamur. Ini kan sayang sekali. Itu Pak Muhtarom ya. Kita nanti sak wanci-wanci ya, sewaktu-waktu bisa berkunjung ke Jogja, nanti sempat mampir ke tempat kami di Sanggar Tani Media Agro Merapi. Atau mungkin nanti sewaktu-waktu silahkan mampir di channel YouTube kami, Master Jamur Indonesia. Oh begitu. Itu mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Muhtarom, monggo silakan. Mungkin cukup. Cukup ya, jadi sementara cukup. Nah mungkin itu Pak Muhtarom, tadi saya sudah lihat di ketel uapnya. Itu ketel uapnya nanti ada yang teknologi yang lebih efektif lagi. Kalau itu untuk memasak masih kurang maksimal sebetulnya. Karena ruang bakar dari air itu masih kurang banyak. Jadi itu lebih banyak membakar bawah, tapi ruangan airnya itu sempit atau gitu. Ya nggak ada ruang yang lebih leluasa untuk membakar airnya itu. Jadi masih kurang. Nanti saya kasih nanti gambar. Iya bisa. Saya kasih gambar. Soalnya itu kemarin juga lihat-lihat di grup di YouTube. Jadi itu hasil karya pertama saya. Oke, siap. Karena dulu saya juga awalnya drum langsung, tapi ya Mas. Iya. Gitu. Iki sampun kapasitas pinten Pak Muhtarom nih? Kalau iki sekitar kemarin situ 3.000-an. 3.500 kalau untuk full. Nggih. Ini sudah lumayan nih backlognya, ditambah dengan kayu keras yang memiliki daya tahan agak lumayan lama nih. Nah ini sudah pada tumbuh. Nek kuping sampun nate niki dereng Pak. Dereng ya. Oke, kalau tak nyuwun ilmune. Nggih. Kuping, lingsi, untuk daerah panas jamur lingsi cocok ngen. Jamur lingsi. Kalau tasik share teng kuping. Jamur. Nah, ini cukup panen ya Pak ini. Ini ada yang berkreasi. Ini sudah diuji coba jenengan ya Pak ini. Itu awalnya sebenarnya kelebihan. Oh, kelebihan. Iya, untuk dream itu kan untuk steamer saya itu kan muatnya 550-an. Nah, kebetulan yang sudah saya kemarin yang sudah saya bikin campur untuk serbunya itu cukup untuk satu dream. Oh, jadi sisanya saya masukkan sini. Sama masukkan sini untuk penyetiman selanjutnya saya setim. Ya, iya. Tapi belum diuji coba di keluar ya. Belum tumbuh ini. Ini sahabat semua, ini salah satu kreasi Pak Muhtarom ya. Uji coba. Jadi ada yang backlog yang seperti ini, yang
Standar ini ukuran 16 atau 17 kalau tidak salah. 17 ya, ukuran 17 lebarnya dan lebih panjang ya. Dari standar yang di Jogja biasanya cuma 30. Ini ada yang super ya, super jumbo backlognya. Tapi yang harus diingat Pak Muhtarom dan sahabat-sahabat semua yang lain ya, bahwa ke depan ini kalau bisa ya mungkin di Musirawas tidak ada masalah, medianya masih mudah ya. Masih melimpah. Tapi kalau di Jawa umumnya, di Jogja khususnya itu serbuk sudah mulai langka, sehingga kita ke depan ini mencoba untuk mengadopsi teknologi yang dikembangkan mungkin di Cina, di Korea gitu ya. Karena seperti Korea kan masih mengimpor serbuk dari Indonesia, sehingga di sana itu backlog itu kalau di sini jadi satu ya ukuran 17, di sana ini bisa jadi 3 backlog karena cuma pakai gelas-gelas kecil itu. Tetapi di sana kan sudah dikreasi dengan bagaimana media kecil tapi produktivitas tinggi kan gitu. Nah, sementara di kita masih apa istilahnya itu masih pamer besar-besaran media gitu. Padahal semakin media besar itu kalau dari sisi steam itu kan kurang maksimal, lebih maksimal semakin kecil media, semakin maksimal sterilisasinya. Nah di jamur ini kan memang ada banyak faktor penentu keberhasilan selain mungkin kumbungnya yang pas ya sesuai dengan yang dikehendaki jamur, itu juga bagaimana benihnya bermutu, medianya juga dikreasi di steamnya itu bisa lebih maksimal, sehingga faktornya itu banyak yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam agribisnis jamur. Itu Pak, tapi ini inspiratif, ini bisa nanti dicoba aja, dikalkulasi dengan beratan sekian, nanti hasilnya seberapa, diperbandingkan dengan misalnya seukuran media besar ini dengan kalau misalnya dibikin backlog ini jadi berapa backlog, nanti dikalkulasi hasilnya. Apakah lebih banyak yang ini atau yang media yang standar seperti ini. Kalau media banyak standar ya sudah kita lakukan aja yang sudah standar kan gitu. Tapi tidak ada salahnya dicoba seperti ini. Itu ya Pak Muhtarom ya. Oke sahabat semua, ini saya kira inspiratif sekali dan informatif ya apa yang dilakukan oleh Pak Muhtarom di Bloki ya, Tugu Mulyo, Musirawas ya. Bisa menjadi gambaran bagi kita semua dalam mencoba untuk budidaya jamur kayu ya, khususnya jamur tiram ya. Nah sahabat-sahabat semua yang di lingkungan ya Sumatera Selatan ya umumnya, dan mungkin di Musirawas khususnya, silahkan kalau ingin sharing, diskusi, berbagi, atau mungkin mau memesan backlog ya silahkan berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan Pak Muhtarom ya. Nanti nomornya Pak Muhtarom bisa dilihat ya di bagian bawah video ya, atau mungkin bisa dilihat di deskripsi ya di Master Jamur Indonesia. Mungkin begitu Pak Muhtarom ya. Baik sahabat semua, sepintas seperti itu. Jangan lupa dukung terus channel Master Jamur Indonesia dengan cara berikan komen-komen yang positif ya untuk kebaikan Master Jamur Indonesia ke depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Saya Sumedi Al-Jamuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muhtarom ya. Sukses selalu. Amin.